Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Wilayah Surakarta yang tidak bisa saya persebutkan satu per satu. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah atau anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Wilayah Kota Madya Surakarta yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sedikit tausiah, dan saya mohon maaf pada malam hari ini suara saya agak sedikit hilang ini, karena saya baru pulang ini Pak ya. Jadi saya baru pulang dari Aceh selama 1 bulan. Saya berada di Aceh beberapa waktu yang lalu. Saya baru kembali 1 pekan ini dari Aceh untuk menyelesaikan penelitian saya di Doktor Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dan penelitian saya berkaitan dengan konun syariat Islam di Aceh yang berkaitan dengan pasal hukuman cambuk bagi non-muslim. Sehingga pada 1 bulan yang lalu saya keliling di Aceh untuk menemui tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh Hindu, Buddha, Katolik yang nggak sempat ketemu aliran kepercayaan. Jadi aliran kepercayaan juga ada di Aceh, namun karena tidak terlalu signifikan. Yang jelas pada malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kajian IPHI yang mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian, tema kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan perjalanan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya
menjelaskan lebih luas berkaitan dengan perjalanan kita nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dan seluruh anak-anak keturunan kita dan seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak kita dipertemukan oleh Allah dengan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, pada dekade terakhir ini saya melihat adanya satu gerakan ideologi yang berupaya untuk mencabut akidah atau keyakinan kita terhadap wujudul jannah dan wujudun nar. Jadi ada sebuah gerakan yang berupaya untuk melemahkan, bukan hanya sekedar melemahkan, bahkan kalau bisa mencabut keyakinan kita bahwa neraka dan surga itu sebenarnya tidak ada. Neraka dan surga itu hanya sebatas imajinasi, hanya sebatas khayalan, hanya sebatas cerita dongeng dari para ustadz-ustadz, dari para ulama-ulama untuk menipu pengikutnya. Dan ini luar biasa, Pak, ya. Dan ini sudah terjadi di kalangan kampus-kampus, ya. Mereka sudah mulai mengkaji itu, ya. Sampai mereka kemudian mengatakan kalimat surga atau kalimat jannah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah simbol imajinasi Muhammad ketika dihadapkan dengan sebuah kebahagiaan, gitu loh. Jadi mereka mengatakan, jadi Nabi Muhammad dulu ketika mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu kesenangan, maka beliau menggambarkan gurun pasir di Mekah Madinah itu seperti apa? Yang ada pohon-pohonnya, kemudian ada sungai yang mengalir, kemudian banyak buah-buahannya. Jadi itu imajinasi Muhammad ketika mendapatkan kebahagiaan. Adapun tentang neraka, kata mereka, itu adalah imajinasi Muhammad ketika mendapatkan ketakutan. Jadi ketika Nabi Muhammad itu sedang merasa ketakutan, mendapatkan sebuah keadaan yang tidak sebagaimana kebalikan dari kebahagiaan, maka Nabi Muhammad itu berimajinasi tentang beliau itu sedang berada di sebuah tempat yang banyak apinya, panas, ada orang yang disiksa dan sebagainya. Dan intinya Bapak Ibu sekalian, agar kita ini tidak lagi percaya adanya neraka dan surga. Makanya kalau kita baca dalam beberapa hadis Nabi, Pak, di antara ucapan syahadat itu, selain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca dalam beberapa hadis Rasulullah juga meminta kepada beberapa sahabat yang masuk ke dalam Islam untuk mengucapkan kalimat al jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu kata Rasulullah benar adanya, pasti adanya, dan neraka pun benar adanya dan pasti adanya. Ini menunjukkan bahwa Bapak sekalian, bahwa ada nanti muncul orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan surga. Dan ada orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan
neraka. Dan itu disebutkan oleh Allah nanti banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa ada manusia yang mereka mendustakan hari kiamat. Salah satunya bisa kita buka nanti dalam surat Al-Mutaffifin, ya, yang bawa Al-Quran. Bisa kita lihat nanti dalam surat Al-Mutaffifin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, surah Al-Mutaffifin ini surat yang ke-83, ya. Surat yang ke-83, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-10 dan di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Allah mengatakan, apa kata Allah? Wailu yauma idil lil mukadzibin, kata Allah. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Celakalah, wail, ya, waillah. Wail ini ditafsirkan sebagian ulama adalah salah satu lembah di dalam neraka jahanam. Nanti bisa dilihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Sebagian ulama tafsir menafsirkan kata wail atau kalimat wail itu salah satunya adalah apa? Sebuah lembah yang mengerikan, yang menakutkan, yang berada di dalam neraka jahanam. Makanya ada namanya neraka wail, ya. Walaupun di dalam ayat ini biasanya diterjemahkan kalimat wail itu dengan kalimat apa? Celakalah. Siapa yang celaka ini? Wailul wailu yauma idil lil mukadzibin. Kata Allah, celakalah pada hari ini orang-orang yang mendustakan. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa mereka? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Jadi kalau hari kiamat aja dia dustakan, hari kiamat saja dia tidak percaya, apalagi percaya adanya neraka dan surga, gitu loh. Oh, kiamat aja nggak ada loh. Kiamat itu cuman dongeng. Orang kalau sudah mati ya sudah selesai. Dia akan menjadi tanah, dia akan menjadi debu, tulang belulangnya akan hancur. Nggak mungkin nanti akan dibangkitkan kembali. Itu mustahil bin mustahal, ya. Ya, bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Makanya menarik, Pak. Hadis Jibril, lihat ya, hadis Jibril, lihat ya. Kita selama ini kalau mengkaji tentang marotibuddin, tentang tentang marotib, ya, tentang urutan keimanan di dalam agama Islam. Itu selama ini kan kalau yang masyhur di kalangan para ulama kita selama ini, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah apa? Ihsan, kan itu. Namun sebahagian ulama ada yang mengatakan sebenarnya ada satu pokok, ada satu perkara yang terlupakan oleh umat Islam. Padahal perkara ini perkara penting, bahkan ditanyakan tersendiri oleh malaikat Jibril, ya. Jadi setelah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mahwal iman atau akhbirni anil Islam, dijelaskan oleh Rasulullah. Islam seperti ini, kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni anil iman. Jadi pertama malaikat Jibril datang, ya, dengan
mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, ya, dan beliau berpenampilan dengan penampilan yang terbaik, sehingga dari sini menunjukkan bahwa ketika kita menghadiri majelis ilmu, salah satu adab menghadiri majelis ilmu itu adalah apa? Mengenakan pakaian yang terbaik. Ya. Jangan pas kondangan, ya, pakaiannya sing apik, pakaiannya sing bagus, tapi kalau pengajian mengkausan belakangnya gambare coblos nomor loro misalnya. Nah, ini kan nggak kurang apa? Kurang beradab, ya. Makanya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan oleh para sahabat beliau. Apa yang diinginkan oleh malaikat Jibril dari situ? Malaikat Jibril, kata Rasulullah, datang ingin mengajarkan kepada kita tentang agama kita, ya. Maka ditanyakan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kemudian engkau mendirikan sholat, engkau melaksanakan saum, ya. Kemudian engkau mengeluarkan zakat, dan engkau melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya, sodakta, engkau benar. Para sahabat bingung. Ini orang bertanya, malah dia yang membenarkannya. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi, akhbirni anil iman. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kata Rasulullah. Yang kelima, engkau beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian malaikat Jibril menjawab, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, ya, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, kata Rasulullah. Ihsan itu tingkatan keimanan seorang yang tertinggi, di mana muraqabatullahnya sangat tinggi, sehingga Rasulullah menggambarkan orang yang sudah sampai pada derajat ihsan seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia nggak bisa melihat Allah, pasti Allah akan menyaksikan dia, pasti Allah akan melihat dia. Selesai itu, malaikat Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, ya. Apa kata malaikat Jibril? Akhbirni anis sa'ah. Ya, lihat, tadi ketika di dalam rukun iman, Rasulullah menyebutkan beriman kepada hari kiamat. Namun di ujung pembelajaran malaikat Jibril, beliau menghususkan satu pertanyaan dari rukun iman yang 6 ini. Malaikat Jibril nggak tanya tentang kitab, malaikat Jibril nggak tanya tentang malaikat, malaikat Jibril nggak tanya tentang takdir. Yang ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa? Ya, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, tolong jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, tidaklah orang yang ditanya Muhammad lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, kalau begitu
jelaskan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan 2 tandanya. Apa itu? Yang pertama, ketika seorang majikan seorang budak telah melahirkan apa? Majikannya. Nanti ini banyak penafsiran para ulama tentangnya. Yang kedua, ketika nanti engkau menyaksikan orang-orang yang nggak bersandal, orang-orang yang tidak memakai baju, kemudian tukang angon, tukang gembala berlomba-lomba mendirikan bangunan. Lah, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini menunjukkan bahwa apa? Malaikat Jibril menekankan urusan hari kiamat. Kenapa? Karena nanti akan ada orang-orang yang mendustakan akan kebangkitan hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, kita termasuk orang-orang yang beriman akan adanya yaumul akhir, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang nanti diselamatkan oleh Allah di dalam menghadapi huru-hara ketika terjadinya hari kiamat. Maka ada 2 hal yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ketahuilah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, perjuangan terbesar kita ketika hidup ini, Pak, yang pertama adalah apa? Bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Ini yang harus kita perjuangkan, ya. Baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang punya jabatan maupun yang tidak punya jabatan. Cita-cita kita yang pertama adalah apa? Allah matikan kita, ya, Allah wafatkan kita. Kalau mati itu udah pasti, Pak, ya. Kematian itu sudah apa? Pasti. Dulu saya punya bude, Pak, ya. Ada bude saya dulu dari istri saya. Dia terkena gula darah yang menyebabkan apa? Menurut dokter kakinya harus diamputasi. Dia bilang sama keluarganya, jangan diamputasi. Kenapa? Saya takut mati. Saya takut mati. Kata keluarganya, Bu, justru panjenengan kalau enggak diamputasi kaki jenengan, nanti apa? Gula darahnya akan apa? Naik ke atas, malah justru mati. Maka ikuti saran dokter agar kaki jenengan diamputasi supaya apa? Supaya gula darahnya tuh tidak naik ke atas dan insya Allah jenengan nggak mati. Malah justru, Pak, akhirnya dia menjadi tenang. Oke lah, nggak apa-apa, Bismillah, ya. Justru apa? Ketika selesai operasi meninggal. Ya. Artinya Bapak, mati itu pasti. Lah yang kita takuti, ya, kalau mati itu kan udah pasti mati. Setiap kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, kan itu kan? Lah yang kita takuti, Pak, bukan kematiannya. Tapi yang kita takuti adalah dalam keadaan apa nanti Allah matikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu tidak dalam kondisi husnul khotimah, itu yang kita khawatirkan, ya. Jadi yang kita khawatirkan, na'udzubillah min dzalik, kalau dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah, wal iyadu billah. Lah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, karenanya kita selalu berdoa kepada Allah dengan membaca doa apa? Allahumma inna nas'aluka husnal
khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Yang pertama. Kemudian ada doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah yang paling yang akhirnya. Sebaik-baik umurku adalah yang akhirnya. Masya Allah ya. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri atau bertakziah ya, mentakziahi salah satu teman saya yang ibunya meninggal dunia ya. Ketika saya bertakziah kepada beliau cerita, Ustadz, alhamdulillah, insya Allah ibu saya tadi meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Bayangkan, jadi beliau sebelum meninggal dunia itu mandi dulu. Jadi mandi ya, sampai lama di kamar mandi itu. Sampai kata anaknya, Bu, ayo keluar. Kosek nole, urung resik. Ya, ini tak resik ke, karena ini terakhir. Tak resik ke sisan. Ya. Biar engkau repot-repot meneh. Anaknya bingung. Ya. Jadi sebelum meninggal dunia tuh mandi dulu. Sudah mandi, dia sampai buang air, dia bersihkan tubuhnya. Ya. Kemudian setelah itu dia kemudian keluar, kemudian dia sholat duhur, kemudian dia zikir, dan kemudian enggak pindah dari tempat zikirnya. Lihat aku tak nunggu nang kene yo. Lah yang ditunggu sinten? Ono tamu. Ntar lagi ono tamu bakalan dateng. Lah anaknya bilang, "Lah tamu nih sinten?" Wis pokoknya engko saksi ke wae, lihat wae, kok ono tamu. Aku ora lungo nang dingin dia, aku tak lungguh nang kene, tak dikir. Kalau saya batal wudhunya, tak tolong antarkan aku berwudhu. Masya Allah. Sampai akhirnya menjelang sholat asar meninggal meninggal dunia. Masya Allah Pak ya. Kalau kita meninggal dunia udah ngerti dulu ya. Kira-kira takut betul Pak? Takut ya kalau mau meninggal dunia malaikat datang kok sore mati Kira-kira pripun ya. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah al-afiyah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Sehingga beliau bilang, alhamdulillah ibu saya itu saat meninggal dunianya dalam keadaan berzikir, menunggu datang waktunya masuk sholat asar. Sudah pakai mukena, sudah mandi, sudah buang air besar dalam kondisi masih berwudu, Allah cabut nyawanya. Masya Allah. Lah itu yang kita inginkan Pak. Dan kita tidak ingin, na'udzubillah summa na'udzubillah, dan semoga Allah jauhkan kita, jangan sampai Allah wafatkan kita di atas kondisi su'ul khotimah. Lah maka Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu doa kita, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan akhir umurku, jadikan sebaik-baik umurku adalah yang akhirnya. Wa khaira amali khotimahu, dan sebaik-baik amalku adalah yang penutupnya. Itu kapan? Ketika kita menutupi amal terakhir kita, mudah-mudahan adalah amal yang terbaik. Misalnya dalam keadaan kita berzikir, dalam keadaan kita membaca Al-Quran, apalagi dalam kondisi beribadah. Yang pasti kata Rasulullah SAW, amal terakhir yang terbaik bagi seseorang yang mengantarkannya menuju husnul khotimah apabila keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah. Karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita
biasakan, kita jadikan zikir la ilaha illallah itu selalu membasahi lisan-lisan kita, ya. Paling tidak kalau dalam hadis Nabi 100 kali di pagi hari setelah sholat subuh dan 100 kali di sore hari setelah sholat apa? Sholat asar, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Kalau nggak bisa 100 kali, minimal 10 kali. Biasakan, ya. Kita biasakan. Nggak mesti harus la ilaha illallah, enggak, ya. Sudah, ya. Nggak mesti harus tahlilannya seperti yang dilakukan oleh sebenarnya, nggak harus seperti itu, ya. Kita habis sholat asar, ya, duduk dulu, ya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Jangan nunggu kiriman tahlilan dari orang, karena belum tentu tahlilnya mereka nanti sampai kepada kita, gitu loh, ya. Karena ada Pak sebagian orang, lah nggak usah tahlilan, kok aku bakalan mati kok paling ditahlil ke, karo tonggo-tonggo, ya. Bakalan ditahlilkan oleh anakku, bakalan ditahlilkan oleh tetanggaku. Iya, kalau tahlil mereka sampai kepada kita, kalau dipending oleh Allah, apa kita nggak rugi? Oh, kita kirim SMS aja kadang nggak nggak terkirim, ya kan? Kita kirim WA itu terpending, ternyata nggak terkirim lah. Apalagi nanti urusan pahala yang hanya tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah nunggu-nunggu, ya. Kita persiapkan ibadah terbaik kita di dunia ini. Salah satunya adalah apa? Membiasakan dzikir kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, jangan pernah menghujat kalimat la ilaha illallah. Karena hari ini ada gerakan-gerakan, Mbak, ya, yang seakan-akan kalau ada kalimat la ilaha illallah ditulis di bendera atau ditulis di sebuah tempat langsung apa? Wah, ini radikal, ya. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan kalimat la ilaha illallah itu dianggap simbol terorisme. Naudzubillah min dzalik, ya. Lah, saya khawatir, Mbak, kalau nanti kita ini benci dengan kalimat la ilaha illallah, kita khawatir, ya, nanti pas meninggalnya kita nggak bisa mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kita khawatir, Mbak, ya. Jangan kita kira, Mbak, sakaratul maut itu mudah, enggak, ya. Ada seorang teman saya, dia cerita, jadi waktu dia menjaga bapaknya meninggal dunia di PKU Muhammadiyah. Jadi dalam satu kamar itu kan ada 2 orang, ya. Dua-duanya dalam keadaan apa? Sakarat. Dua-duanya dalam keadaan sakarat, ya. Jadi bapaknya beliau dalam keadaan sakarat, tetangganya juga dalam keadaan apa? Sakarat. Dan dia bilang, Ustadz, saya menyaksikan 2 manusia ini berbeda dalam kondisi sakaratul mautnya. Saya bilang, gimana bedanya, Pak? Bapak saya alhamdulillah ketika saya saya talkinkan, ya. Jadi lakinu, ya. Lakinu itu adalah apa? Tuntun, ya. Tuntunlah orang yang mau meninggal di antara kamu, kata Rasulullah, dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi talqin itu bukan di dalam kubur, ya.
Yang benar talqin itu menjelang seseorang meninggal dunia. Ya, saya pernah pas COVID kemarin itu diundang sama seorang bapak-bapak, Ustadz, kemari Ustadz, tolong talkinkan ibu saya Ustadz. Ini sudah kena corona, kemungkinan mau meninggal dunia. Akhirnya kita datang, kita talkinkan Pak ya. Lama sekali. Ayo Bu, ucap la ilaha illallah. Nggak bisa-bisa. Akhirnya alhamdulillah, tiba-tiba Pak, la ilaha illallah. Wah, keluarganya langsung alhamdulillah, Allahu Akbar. Ibu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Setelah itu ibunya diem ya. Ternyata sehat Pak. Sampai sekarang masih hidup. Padahal usianya udah 80 tahun. Itu anak-anaknya udah pada nangis semua itu Pak. Jadi ketika kita rame-rame tuh, ayo Bu, ngucap Bu, la ilaha illallah, ibunya diem aja. Bu, ngucap Bu. Tiba-tiba ibunya ngomong, la ilaha illallah. Anaknya langsung sujud syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ibuku bisa la ilaha illallah gitu kan ya. Kemudian ibunya diam, nggak ngomong-ngomong ya. Wah ini apa meninggal dunia? Ya belum tentu. Ternyata besok malah minta belikan soto. Ya. Kok kayak aku soto? Kaget ya. Kemudian anaknya telepon saya, Ustaz, ibu saya alhamdulillah nggak jadi mati. Malah jaluk soto ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini sehat. Ya. Masya Allah. Lah, maka Bapak sekalian, dari situ Pak, saya langsung ternyata Pak, orang dalam kondisi sakaratul maut itu nggak gampang untuk mengucapkan kalimat siapa? Kalimat apa? La ilaha illallah. Kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah teman saya ini bilang Pak, ketika dia lihat tetangganya yang satu itu ditalkinkan sama anak-anaknya Pak, bapaknya malah nyanyi-nyanyi dari ini. Saya ngeri, malah bapaknya malah nyanyi. Waduh, saya nggak tahu apakah benar atau tidak. Yang benar, yang jelas beliau cerita itu ya. Jadi bapaknya disuruh la ilaha illallah, malah apa? Pokoknya keluar kayak nyanyi-nyanyi atau apa gitu katanya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti ketika meninggal dunia dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah mengatakan apa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang akhir perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga, dia pasti masuk jannah. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Itu yang pertama Bapak sekalian ya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, nanti setelah kita meninggal dunia Pak, kelak di hari kiamat ada dua hal yang ingin kita harapkan di sisi Allah. Apa itu? Yang pertama, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan seringan-ringannya hisab di sisi Allah. Ini yang kita harapkan nanti di hari kiamat. Kita mengharapkan kepada Allah seringan-ringannya hisab. Ya. Karena kalau nggak dihisab kayaknya nggak mungkin kita ini Pak ya. Walaupun dalam hadis Rasulullah mengatakan ya, ada 70.000 dari umatku, kata Rasulullah, yang bakalan masuk surganya Allah tanpa dihisab, tanpa diadab. Langsung ada seorang sahabat Nabi namanya Ukashah bin Mihsan. Dia langsung berdiri, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar aku salah satu yang dari 70.000 itu. Kata Rasulullah, anta minhum, engkau termasuk yang dari
70.000 tuh. Wah, tiba-tiba semua sahabat berdiri. Aku juga ya Rasulullah, aku juga. Nah, mohon maaf ya. Kalian sudah didahului oleh sahabat Uqasyah. Maka kata Rasulullah, ada 70.000 dari umat Rasulullah yang masuk jannah tanpa dihisab dan tanpa diadab. Mudah-mudahan Pak, kita termasuk yang 70.000 ya. Amin ya. Walaupun kadang-kadang mungkin nggak kira-kira Pak. Insyaallah ya. Kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu, yang jelas kita berdoa berharap. Nah yang kedua, kalaupun kita nggak mendapatkan yang 70.000 ini Pak, ada jalur yang kedua. Apa itu? Mendapatkan seringan-ringannya hisab. Nah, Ibunda Aisyah diajarkan oleh Rasulullah doa ya. Jadi Rasulullah selalu mengajarkan doa Pak. Allahumma inni as'aluka hisaban yasiro. Ya Allah, aku bermohon kepadamu hisab yang ringan atau seringan-ringannya hisab. Maka Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa seringan-ringannya hisab itu? Masya Allah Pak. Ternyata seringan-ringannya hisab itu adalah sebagaimana tercantum dalam doa-doa kita atau doa-doa yang sering dibaca oleh para ulama-ulama atau ustadz-ustadz kita ya. Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayya fi saqaratil maut. Setelah itu ada kalimat apa? Wal afwa indal hisab. Ya. Jadi ternyata Pak, makna seringan-ringannya hisab itu maknanya adalah apa? Seseorang dipanggil oleh Allah nanti di yaumul mahsyar, di padang mahsyar ya. Padang mahsyar ini kita datangi setelah kita mendatangi haud namanya ya. Haud itu apa? Telaga. Setiap nabi pasti nanti di hari kiamat kata Rasulullah memiliki telaga. Dan sebaik-baik telaga adalah telaganya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Al-Kautsar. Itu makanya kalau kita nanti baca ayat dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar, itu maknanya ada dua kata para ulama. Al-Kautsar itu maknanya nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bisa juga makna yang kedua, Al-Kautsar itu adalah nama telaga yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Pak, setelah kita dibangkitkan di hari kiamat, yang saya baca dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang perjalanan setelah bangkit di hari kiamat. Jadi nanti orang pertama yang dibangkitkan di hari kiamat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad, yang dibangkitkan setelah beliau menurut kesepakatan ulama adalah sahabat Abu Bakar dan Umar. Ya. Setelah tiga manusia yang mulia ini ya dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, maka Rasulullah dengan dua sahabat beliau mendatangi pekuburan Baqi. Ya. Kan jarak kuburan Rasulullah dengan pekuburan Baqi kan nggak jauh itu kan ya, dekat itu kan. Kan Rasulullah dikuburkan di dalam rumah Ibunda Aisyah yang sekarang masuk di dalam masjidnya Nabi, dan itu berada di sebelah Raudhah ya kan, dekat mihrabnya atau dekat mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jauh dari situ kalau kita jalan ke kanan terus, maka kita akan mendapati pekuburan apa? Pekuburan Baqi. Maka berdasarkan hadis-hadis Nabi, manusia atau kuburan pertama yang dibangkitkan setelah Rasulullah dan dua sahabat beliau, sahabat Abu Bakar dan Umar, adalah
orang-orang yang dikuburkan di pekuburan Baqi'. Masya Allah. Makanya Pak, bersyukurlah orang-orang yang dulu meninggal dunianya di mana? Di Madinah dan dikuburkan di pekuburan apa? Pekuburan Baqi'. Masya Allah ya. Bapak-bapak ada yang mau berdoa di sana Pak? Meninggal di sana ada nggak kira-kira? Baqi ya, oh kita malah Baqi ya, oh, ya. Baqi, Baqi Sukoharjo. Ya. Beda ya antara Baqi dengan apa? Baqi ya. Ternyata Pak, saya sering mendapatkan ulama-ulama kita itu ternyata banyak Pak yang berdoa kepada Allah itu minta diwafatkan oleh Allah di Madinah dan dikuburkan di mana? Di pekuburan Baqi'. Masya Allah, ternyata banyak Pak ulama-ulama yang berdoa. Karena apa Pak? Karena orang yang dikuburkan di pekuburan Baqi' mendapatkan banyak keistimewaan. Salah satunya apa? Mendapatkan syafaat Rasulullah. Kemudian orang pertama yang akan dibangkitkan dari kubur mereka. Lah kita nanti nggak tahu Pak ya, yang keberapanya itu. Setelah dari Baqi'. Nah, setelah itu Pak, setelah manusia dibangkitkan oleh Allah dari kubur mereka, maka kata Imam Al-Qurtubi yang pernah saya baca, wallahu a'lam bishawab, kondisi manusia pada waktu itu dalam keadaan haus yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Makanya setelah manusia bangkit dari kuburnya, maka manusia akan digiring menuju apa? Menuju telaga setiap nabi ya. Adapun kita umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah sudah menunggu Pak ya, Rasulullah sudah menunggu di haudnya beliau manggil ummati umatku kesini minum, kata Rasulullah. Kenapa? Siapa yang meminum satu teguk dari telagaku, maka dia tidak akan merasakan apa? Haus selama-lamanya. Mudah-mudahan Pak, kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan izin dari Allah untuk minum di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Setelah dari haud, manusia akan digiring kemana? Ke padang mahsyar. Di sanalah kita nanti akan dihisap amal-amal kita. Dalam hadis Nabi, kita akan berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Bisa bayangkan Pak ya, dalam keadaan kata Rasulullah Pak, matahari didekatkan ya. Saya baca dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan shibrun, satu jengkal, ada yang mengatakan satu hasta ya. Ada yang mengatakan lebih tinggi sedikit ya. Yang jelas waktu itu kondisi dalam keadaan panas yang sangat luar biasa. Masya Allah. Pertanyaannya, inginkah kita nanti di hari kiamat mendapatkan payung yang akan menaungi kita dari panasnya matahari tersebut? Ingin nggak Bu? Ingin Bu ya Pak? Ingin nggak Pak? Karena nggak ada Pak orang jual payung di sana. Kalau jenengan haji pas mau wukuf dalam kondisi yang panas, ada orang yang jual payung, ada yang bawa payung, dan di sana disediakan tenda. Nanti di padang mahsyar Pak, nggak ada. Maka kemudian hadis Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita. Apa Pak? Kata Rasulullah, Iqra'u az-Zahrawaini, kata Rasulullah. Bacalah selalu di dalam Al-Quran 2 surat yang diberi gelar dengan apa? Az-Zahrawaini ya. Apa Az-Zahrawaini ini? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bacalah selalu, kata Rasulullah, 2 surat yang diberi nama dengan Az-Zahrawaini. Kenapa? Karena nanti 2 surat ini akan datang pada hari kiamat dalam bentuk 2 gumpalan awan yang tebal, atau dalam bentuk 2 gumpalan rombongan burung
yang akan menaungi ahlinya dari panasnya matahari di padang mahsyar. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, berazamlah kalau bisa khotamkan Al-Quran setiap bulan 1 kali. Supaya Bapak, kita setiap bulannya bisa membaca surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Lah gimana kalau Ustaz, kalau cuma baca Al-Baqarah Ali Imran aja? Yang lainnya nggak usah. Ya di satu sisi boleh, tapi di sisi yang lain kita akan meninggalkan surat-surat yang lain. Lah kalau bisa khotamkan ya. Sebenarnya kalau teorinya mudah betul Mbak. Teorinya mudah ya. Karena kan kalau Al-Quran yang versi cetakan yang sekarang itu kan 1 juz itu 10 lembar ya. 10 lembar ya. Teorinya kan teori yang disampaikan oleh banyak ustadz-ustadz kita. Bacalah Al-Quran itu setiap kali sholat 2 lembar. Sehingga 5 kali sholat kita sudah dapat berapa? 1 juz. Teorinya gampang betul Mbak? Gampang. Prakteknya la haula wala quwwata illa billah. Ternyata prakteknya enggak segampang itu Mbak. Prakteknya enggak semudah itu. Masya Allah ya. Lah namun oleh sebab itu bukan berarti kemudian apa? Kita bukan berarti mewajibkan, tidak, tetapi apa? Usahakan terus membaca Al-Quran, terutama tadi surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Mudah-mudahan nanti Pak ya, Al-Baqarah Ali Imran ini datang dalam bentuk awan, gumpalan awan yang tebal, sehingga kita dilindungi oleh Allah dari panasnya matahari. Padahal nanti di padang mahsyar ini udah jam 9:30 ya. Mohon maaf ini Pak ya, kita singkat aja ya. Nanti di padang mahsyar ini Pak, ada orang yang dipanggil oleh Allah. Hei fulan, mari kata Allah. Maka dihisaplah amal-amalnya Pak. Ketika ditanya apakah kamu begini? Benar. Benar ya Allah. Benar ya Allah. Gak ada. Oh gak kayak gitu ya Allah. Oh, ya. Ada proses. Enggak. Pokoknya jawabannya waktu itu apa? Ya. Kecuali kalau depan persidangan hakim ya. BAP ini ngaten. Tapi gak bisa ya. Di hari kiamat jawaban kita pasti apa? Benar ya Allah. Benar ya Allah ya. Setelah kita jawab semuanya, setelah dijawab semua oleh si fulan ini, kata Rasulullah apa? Maka Allah katakan kepadanya, wahai fulan, aku maafkan engkau pada hari ini. Masya Allah ya. Jadi orang ini sudah dihisap oleh Allah Pak. Ya, Allah katakan kepadanya apa? Ku maafkan engkau pada hari ini, ku maafkan engkau pada hari ini, disebabkan apa? Sebagaimana engkau telah menutupi maksiat-maksiatmu dulu di dunia, maka akan aku tutupi maksiat dan dosamu di akhirat. Sehingga Pak, sebahagian ulama berpendapat kalau kita ingin mendapatkan ringannya hisab di hari kiamat, maka Pak, sembunyikanlah, tutuplah aib kita serapat-rapatnya. Jangan diumbar kemaksiatan kita. Jangan diumbar dosa kita. Apalagi diposting. Oh, diposting ya. Ya. Apalagi dipiralkan di mana? Di media sosial. Naudzubillah min dalik. Kita tutup kemaksiatan kita. Kita tutup aib kita. Kita tutup aurat kita. Mudah-mudahan Pak, dengan kita menutup aurat kita, karena Rasulullah mengatakan apa? Kullu ummati mu'afa, kata Rasulullah. Nanti setiap umatku pasti akan dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirun, kata Rasulullah. Kecuali orang-orang yang mujahir. Para sahabat bertanya, siapa orang-orang yang mujahir itu ya Rasulullah? Yang Allah tidak maafkan dosa-dosanya. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah tutupi maksiatnya, Allah tutupi kejahatannya, Allah tutup aibnya, malah dia
Diapain? Malah dia ceritakan kepada orang lain. Ketemu kancane, ketemu temen akrabnya, ngobrol. Kemarin aku baru ngapusi klienku. Aku untuk sudah Pak, maksiat itu ditutup serapat-rapatnya. Aib kita dijaga sejaga-jaganya. Mudah-mudahan Allah nanti maafkan kita di yaumul kiamah. Nah, yang terakhir Pak, yang kita harapkan nanti di hadapan Allah adalah apa? Kita mendapatkan tempat setinggi-tingginya di surga ya. Jadi di hari kiamat nanti Pak, ada dua harapan kita di hadapan Allah. Yang pertama Pak, dihisab oleh Allah dengan seringan-ringannya hisab. Yang kedua, Allah berikan kita setinggi-tingginya surga. Surga apa Pak yang paling tinggi? Surga Firdaus. Lah bagaimana Ustadz agar saya bisa mendapatkan surga Firdaus? Sudah Allah berikan tipsnya. Baca dalam surat Al-Mu'minun ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya, terakhir ya sebelum kita tutup, surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23 ya. Ini tipsnya dari Allah agar kita mendapatkan setinggi-tingginya surga. Karena kata Rasulullah apa? Faida sa'altallahal jannah. Kalau kalian minta surga sama Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Karena kata Rasulullah itulah surga yang paling tinggi. Kalau hotel di dunia, hotel bintang berapa itu? Bintang 7, pusing ya. Ya. Jadi jadi Pak kalau minta surga Pak, sebutkan namanya Pak. Ya Allah, aku minta surga Firdaus. Ya Allah, aku minta surga Firdaus. Ya Allah, sebutkan surga Firdaus. Ini perintah dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mendapatkan surga Firdaus itu? Kita baca Pak tipsnya dalam surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang mukmin itu. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang ketika sholatnya dalam kondisi apa? Khusyuk. Apa khusyuk itu Pak? Kata para ulama, yang pertama orang yang sholatnya khusyuk mentadaburi ayat-ayat yang ia baca. Itu yang pertama ya. Yang kedua memusatkan memusatkan apa? Perhatiannya, ingatannya, niatnya hanya kepada Allah di dalam sholat. Jangan sampai di dalam sholat kita menemukan barang kita yang hilang. Jangan sampai kita dalam sholat menemukan barang kita yang kita cari-cari ya kan. Pas mau sholat dompetnya ketelisut. Akhirnya sholat. Pas sholat mikir ya. Mau dompetku neng kene wah. Pas sholat alhamdulillah ketemu. Lah ketemu neng sholat. Berarti pas sholat ngapain? Berarti pas sholat pernah nggak Pak? Pernah ya. Ibu pernah Bu ya? Menemukan barang yang hilang atau barang yang ketelisut dalam sholat? Pernah ya. Berarti pas sholat ngapain? Mikir ya, neng dimu ya. Aku ketok emo dari pasar, Bu ya. Narok ke motor neng kene, terus neng dapur. Tapi kan gak mungkin kan? Nggak mungkin ya. Tapi dia langsung alhamdulillah.